kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Priska, saya adalah alumni Sekolah Pelangi Kristus. Dan tentunya juga bersama narasumber kita, yaitu Ibu Magdalena. Hai, God bless you everyone. Miss Magda, kabarnya hari ini gimana? Saya bersukacita dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Pelangi Kristus sebagai sekolah teologi. Jika mendengar kata sekolah teologi, umumnya orang itu akan langsung berpikir ke STT, Sekolah Tinggi Teologi ya, Miss. Nah, sedangkan Pelangi Kristus ini kan bukan sekolah tinggi teologi, tapi Pelangi Kristus ini sekolah yang kelasnya dimulai dari kelas basic untuk anak usia minimal 3 tahun sampai dengan kelas 12 atau SMA kelas 3. Nah, pasti banyak orang tua yang bertanya-tanya gitu, Miss. Jika Pelangi Kristus ini judulnya sekolah teologi itu, apakah Pelangi Kristus ini merupakan sekolah khusus untuk hamba Tuhan? Nah, tapi sebelum Miss Magda menjawab, saya izin cerita sedikit tentang pengalaman saya sekolah di silakan. Iya, jadi ada beberapa hal yang saya sukai gitu, selama saya sekolah di sini. Yang pertama, saya suka bagaimana kami ini diberi kebebasan untuk menentukan kecepatan belajar kami masing-masing. Jadi proses belajarnya lebih efektif, lebih optimal. Dan yang kedua, saya juga ini berkaitan dengan jumlah muridnya kan tergolong sedikit, ya, Miss. Jadi bisa saling kenal dari yang paling kecil sampai yang angkatan akhir. Iya, betul. Lalu selain itu, karena muridnya sedikit, jadi hubungan dengan guru pun jadi secara natural itu bisa dekat. Iya, benar. Ya. Dan lalu saya ingat dulu tuh kadang kami ada, karena dekat dengan teman-teman kan seperti saudara gitu ya. Jadi kadang kami usil gitu. Waktu berbeda dengan dulu, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan boleh bawa HP di kelas. Untuk yang SMA ya? Iya, nah, dulu belum boleh. Lalu kami kalau mau ngobrol, kadang pakai surat gitu. Suratnya kita selip-selipin di bawah meja. Iya. Nah, tapi kadang berhubungan juga dengan murid yang sedikit ini, kadang ada kesulitan, terutama saat terjadi konflik. Betul, iya. Mungkin kalau di sekolah lain, kalau terjadi konflik itu mereka dengan mudah bisa pindah teman. Iya, pindah teman, bisa cari kelompok baru. Tapi kalau di Pelangi Kristus, karena ketemunya dengan teman yang sama dan dalam jangka waktu yang panjang juga, jadi akan sangat gak nyaman kalau misalkan ada masalah antara teman. Nah, tapi sebenarnya dari situ pun jadi belajar ini cara untuk menyelesaikan konflik. Betul. Nah, selain belajar cara menyelesaikan konflik, di Pelangi pun saya juga belajar beberapa hal lain. Yang pertama, belajar lebih mandiri, karena yang tadi saya bilang di awal juga diberi kebebasan untuk mengatur kecepatan belajar masing-masing, jadi lebih mandiri. Lalu juga belajar mempunyai target, karena setiap hari kan kami goal planning, sehingga udah terbiasa untuk, kalau misalkan mau mencapai goal yang lebih besar, setiap harinya harus mengerjakan ini. Nah, yang terakhir, belajar punya biblical worldview, karena ini menurut saya sih sangat berguna untuk kehidupan, karena kan hidup ini penuh dengan pilihan. Lalu kita harus membuat keputusan setiap hari, dan walaupun kadang itu tetap bisa membuat keputusan yang salah, atau kurang tepat, tapi
dengan punya biblical worldview ini jadi seperti punya pegangan gitu, dan nggak seperti berjalan tanpa arah. Nah, lalu kembali lagi ke topik kita hari ini berkaitan dengan Pelangi Kristus sebagai sekolah teologi. Bagaimana Miss Magda menjawab pertanyaan orang tua yang sering diajukan, yaitu Pelangi Kristus ini sekolah untuk hamba Tuhan ya? Itu, Iya. oke. Saya akan jawab ini, tapi saya mau tanya sama Priska dulu. Jadi Priska ini lulus tahun 2014 setelah itu kuliah di UPH, ngambil jurusan terapi musik terapi musik. Kemudian S2-nya di di New York University. New York University. Jadi kamu sudah punya master ya kan? Dan saya dengar bisa dapat beasiswa dari LPDP ya, benar ya? Jadi kamu sudah dapat S2 dan sekarang tinggal atau akan tinggal sebagai mungkin akan tinggal di Amerika, begitu ya kurang lebihnya? Beberapa tahun lagi. Beberapa tahun lagi, ya. Nah, begini, ada kaitannya dengan Priska lulus ya. Pertama, sebelum menjawab ini, nanti saya akan ke sini. Saya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan Priska tadi. Kalau temannya sedikit, lalu konflik, maka menjadi susah. Karena kan tidak ada teman lagi, dalam tanda petik, temannya sudah kadung sedikit ya. Nah, saya mau bertanya. Menurut Priska, apakah ada komunitas yang anggotanya sedikit tapi kumpul terus sampai lama? Itu komunitas apa? Di gereja. Ayo, yang lebih sedikit lagi. Keluarga. Keluarga. Jumlahnya sedikit toh. Papa, mama. Kalau anaknya 2 jadi cuma berempat. Apakah ada konflik kalau dalam keluarga? Banyak. Ada. Kalau sudah punya keterampilan menyelesaikan konflik, maka berarti nanti kalau menikah itu sudah lebih terampil. Benar nggak? Karena kalau menikah, suami istri ini, kalau konflik bisa nggak ganti pasangan? Nggak boleh. Jadi kalau sudah terlatih berteman lama, apalagi kalian kan dari umur 3 sampai umur 18, 15 tahun. Waktu muncul konflik dan kemudian punya keterampilan menyelesaikan konflik walaupun dalam tanda petik dipaksa oleh keadaan karena temannya kan hanya itu, gitu kan ya. Ada yang 10, ada yang 15 ya, ada yang 6 misalnya. Tapi akhirnya punya keterampilan menyelesaikan konflik. Ini merupakan berkat, yaitu keterampilan berteman untuk nanti menjadi teman hidup yang bisa tinggal lama. Dan kalau ada konflik pun bisa menyelesaikan karena sudah berlatih, benar nggak? Nah, jadi itu adalah sisi bagusnya atau sisi baiknya. Kalau sudah terlatih mempunyai teman tidak banyak tapi mendalam. Daripada banyak tapi ya secara umum ya persahabatan yang tidak terlalu mendalam kalau banyak, betul ya? Sebab kalau misalnya satu kelas itu ada 40 orang misalnya, kemungkinan bisa berteman mendalam itu dengan berapa maksimal menurut Priska? Mungkin 3. Ya, betul ya. Tapi kalau muridnya ada 10, kemungkinan bisa mendalam bisa 10-10-nya enggak? Mungkin. Sangat mungkin, malah lebih banyak ya. Nah, jadi dari situ orang tua sebenarnya ini mengenai relasi ya, tidak perlu khawatir tentang kalau jumlah murid itu sedikit. Karena keterampilan bersahabat itu justru dibangun ketika itu lama dan jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi dikondisikan sehingga bisa jujur, terbuka, dan belajar menyelesaikan konflik. Jadi mengenai itu orang tua tidak perlu khawatir. Nah, dari sini sekarang saya mau menjawab pertanyaanmu tentang sekolah teologi. Kalau Priska tanya, apakah lulusan Pelangi Kristus harus jadi hamba Tuhan? Sebelum saya menjawab itu, saya mau bertanya, Priska sekarang ini hamba Tuhan atau bukan? Bukan. Dari asumsi hamba Tuhan itu harus
rohaniwan Iya. yang mengajar di gereja atau missionary, Priska bukan. Ya toh, dari sisi itu bukan. Tapi kamu ini hamba Tuhan nggak? Iya. Hamba Tuhan. Tapi profesimu apa? Sebagai terapis. Terapis melalui musik. Berarti ternyata lulusan Pelangi Kristus de facto, apakah semua jadi pendeta? Enggak. Tidak. Tapi hatinya hamba Tuhan? Iya. Ya, itu jawaban pertama. Jadi, apakah lulusannya hamba Tuhan? Ya, hatinya. Apakah lulusannya hamba Tuhan? Ya, gaya hidup dan nilai hidupnya. Apakah lulusan Pelangi Kristus hamba Tuhan? Ya, karena bukan hamba dunia. Ya, jadi dari itu sudah jelas. Jadi, sekolah teologi Pelangi Kristus, sekolah teologi Kristen Pelangi Kristus memang dengan sengaja ingin murid-muridnya lulus sebagai hamba Tuhan dari arti itu. Hati hamba Tuhan, nilai hidup hamba Tuhan, komitmen untuk mencintai Tuhan seperti seakan-akan kalau kita bilang rohaniwan yang saleh. Iya, memang iya. Karena justru sekolah Kristen itu dirancang untuk anak mengasihi Tuhan dengan apa? Separuh hati? Segenap hati, ya toh? Nah, segenap hati, segenap jiwa itu berlaku untuk calon pendeta, calon misioneri atau semua orang Kristen. Semua orang Kristen, betul nggak? Semua. Nah, jadi sekolah Kristen karena opini masyarakat itu adalah sekolah yang mengajarkan iman Kristen, tapi tidak menanamkan secara sengaja hati hamba Tuhan, nilai hamba Tuhan, kemudian culture penyelenggaraan sekolah seperti sedang akan melahirkan calon pendeta, ya kan? Maka kami harus memberikan term baru untuk membedakan dengan sekolah Kristen yang ya muridnya beriman Kristen, belajar Alkitab tapi tidak mendalam, dalam arti belajar Alkitab secara mendasar saja, kan gitu. Pelajaran iman Kristennya mungkin seminggu 3 kali, tapi proses yang lain belum tentu diterapkan berdasarkan Alkitab, kan begitu. Nah, karena kami percaya bagaimana seorang anak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Alkitab mengatakan apa? Hai orang tua, ya toh, ajarkan anakmu mengasihi Tuhan segenap hati. Waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu berbaring, waktu kamu beraktivitas apapun, betul kan? Berarti sekolah Kristen menerima amanat ini. Jadi semua proses harus menolong anak itu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jadi untuk memberitahu kepada masyarakat, kami adalah sekolah Kristen yang serius untuk menerapkan Great Commitment, menerapkan Great Commission, menerima mandat budaya, ya, creation mandate dengan serius. Kami memberikan penanda dengan mengatakan bukan hanya sekolah Kristen, tapi teologi Kristen. Artinya apa? Benar-benar pusatnya itu Tuhan. Pusatnya itu Kristus, sebenarnya begitu maksudnya. Nah, ketika orang bertanya, loh itu kan untuk orang dewasa teologi, karena mau jadi pendeta. Sekarang saya mau bertanya, siapa yang mengatakan bahwa kalau mau belajar Alkitab itu harus setelah lulus SMA? Siapa yang mengatakan bahwa kalau mau membentuk anak punya hati hamba Tuhan, rohaniwan, hati misi harus setelah lulus SMA? Siapa yang mengatakan? Kalau sekarang Priska sudah lulus, saya mau tanya, untuk membentuk hati hamba Tuhan, nanti punya panggilan untuk melayani Tuhan, mencintai Tuhan segenap hati, lebih efektif mana, setelah lulus SMA atau waktu masih kecil? Justru waktu masih kecil. That's it, karena akan terbentuk. Jadi seharusnya semua sekolah Kristen harus mempunyai kualitas seperti sekolah teologi. Nah, benar nggak? Karena kalau di sekolah teologi kan
mengasihi Tuhan segenap hati, cinta Alkitab, gitu. Kemudian melayani Tuhan, mengabarkan kabar baik. Kenapa itu hanya untuk orang lulus SMA? Di situ. Jadi kita berdoa ya, semua sekolah Kristen nanti suatu hari akan menjadi seperti sekolah teologi orang dewasa, tapi muridnya anak-anak. Jadi mereka dari kecil belajar Alkitab, bukan belajar pelajaran agama Kristen, bukan belajar Alkitab. Di sekolah Alkitab orang dewasa belajar Alkitab, benar nggak? Lalu belajar dengan sangat mendalam, dengan sangat serius, dipraktekkan. Nah, semua yang ada di sekolah Alkitab orang dewasa, sekarang kita terapkan tapi untuk anak-anak. Tadi Priska sendiri mengatakan, ya memang harusnya dari anak supaya lebih efektif, betul kan? Coba kalau kamu sudah lulus SMA, tapi kamu egois, kikir, kurang peduli, kamu adalah orang yang minder, kamu adalah orang yang banyak kepahitan, lalu kemudian kamu terpanggil masuk sekolah teologi orang dewasa. Yang begini ini mudah tidak dihilangkan? Sulit, karena sudah jadi orang dewasa. Nah, jadi kami mempersiapkan supaya dari kecil sudah cinta Tuhan Yesus, cinta Alkitab, hatinya mau melayani Tuhan. Supaya kalau Tuhan panggil, kamu jadi missionary ya, Tuhan panggil jadi full timer melayani di gereja ya, dia siap. Kalau Tuhan bilang, Priska, kamu jadi hamba Tuhan ya, melayani melalui terapi musik, kamu siap. Kan bagus itu. Nah, jadi sebenarnya sekolah teologi itu harus dibaca sebagai yang secara serius menyiapkan anak-anak dari kecil mempunyai hati seorang hamba Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi itu term yang kita pakai. Suatu hari nanti kalau semua sekolah Kristen sudah demikian, nggak perlu lagi dikasih istilah teologi, ya kan? Iya. Untuk membedakan. Sebenarnya di situ. Nah, tetapi ketika kami dulu memilihkan, dulu sebelum ada pengakuan dari Kemenak, ada sekolah teologi Kristen, kita dulu kan memberikan identitas sebagai seminari Alkitab untuk anak, ya kan? Kita beritahu begitu. Kita pakai kata seminari Alkitab. Untuk mengatakan memang di Pelangi Kristus anak-anak itu dibentuk mindsetnya bahwa kebenaran itu sumbernya Tuhan. Dan Tuhan menyatakan ada kebenaran yang bisa dinalar, bisa pakai logika, lalu bisa menjadi hasilnya ilmu pengetahuan, kemudian dikembangkan dengan teknologi dan segala macam yang sekarang ini kebanyakan dipelajari di sekolah. Tapi selain itu ada kebenaran yang melampaui logika. Dan Tuhan menyatakannya dengan jalur pewahyuan. Melalui firman tertulis Alkitab dan melalui Kristus sebagai firman hidup. Jadi Pelangi Kristus mempelajari dua jalur ini. Satu jalur penalaran, satu jalur pewahyuan. Tapi sumbernya sama-sama Tuhan. Jadi penerapan di Pelangi Kristus sebagai sekolah teologi Kristen menerapkan kurikulum yang kami sebut Christ Center Biblical Curriculum, berpusat kepada Kristus. Jadi anak belajar biologi kah, belajar matematika kah, belajar bahasa Indonesia, belajar PKN, Pancasila, semua berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab, sehingga anak belajar itu pun hatinya mengasihi Tuhan, ingin hidup benar. Misalnya saya belajar PKN, saya akan begini, Tuhan saya ini orang Indonesia, saya mau menjadi berkat untuk orang Indonesia. Itu ditanamkan. Tanya, Priska, kenapa kamu kok mau memberikan hidupmu untuk menjadi berkat untuk Indonesia? Ya karena Tuhan menciptakan saya sebagai orang Indonesia. Saya mau supaya hati saya, hidup saya bisa menjadi berkat untuk masyarakat Indonesia.
Nah, pelajaran ini diajarkan di PKN, di pendidikan Pancasila, ya, di dalam sejarah. Jadi bukan hanya pelajaran Alkitab yang menolong murid-murid Pelangi Kristus untuk mencintai Tuhan. Semua pelajaran harus menolong anak untuk mencintai Tuhan. Termasuk olahraga, pelajaran seni, termasuk aktivitas kita waktu merayakan hari Natal, Paskah, dan berbagai macam aktivitas. Nah, saya mau dengar Priska, dari apa yang saya sampaikan ini dan pengalamanmu. Kau bilang, oh ya betul Bu Magda, makanya saya begini-begini. Coba kamu ceritakan sedikit, bagaimana kamu merasakan, iya saya rasanya dibentuk seperti itu. Mungkin kamu ketemu teman-temanmu yang setelah lulus dari sekolah Kristen, belajar juga agama Kristen, tapi kamu merasa seperti ada bedanya. Boleh enggak kasih tahu ke saya, bedanya apa? Atau apa yang kamu alami? Saya setuju sih sama yang semua Bu Magda bilang. Dan yang saya suka juga itu di Pelangi, walaupun belajar banyak tentang Alkitab, tapi sesuai dengan umurnya. Jadi yang dipelajari itu enggak sampai terlalu susah untuk dipahami. Betul. Lalu yang beda dengan teman-teman, yang paling sederhana sih mungkin waktu dengar khotbah di gereja. Lalu saya pernah dengar ini sebelumnya, tapi belum tentu teman-teman tuh ternyata pernah dengar. Kayak gitu. Jadi sesederhana itu kadang jadi sadar, oh ternyata di Pelangi ini belajar cukup banyak dan beda dengan sekolah Kristen di luar gitu. Selain itu, iya sih lebih ke arah nilai-nilai Kristen yang saya kira semua orang Kristen pasti tahu, ternyata enggak. Gitu. Ternyata di Pelangi ada yang lebih banyak dikasih tahu ke kami gitu daripada sekolah Kristen lain. Artinya kalau Priska ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kamu melihat keseriusan Pelangi Kristus bukan saja menolong murid-murid untuk mengerti, tapi juga untuk mempraktekkan. Gitu kan ya? Walaupun tentu saja sekolah Kristen secara umum juga ingin begitu. Tetapi program-program aktivitas yang sengaja didesain ke sana mungkin tidak sebanyak di Pelangi Kristus, gitu kan ya, ingin kamu katakan ya. Jadi memang kita berdoa, berharap pada satu hari nanti semakin banyak sekolah Kristen yang spiritnya, jiwanya, misinya sama. Karena ini perintah Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, itu perintah Tuhan. Memberitakan kabar baik, amanat agung, itu juga dari Tuhan. Dan setiap sekolah Kristen dipanggil untuk melakukan hal itu karena itu adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi Priska merasa bahagia, sukacita sekolah di sini. Iya. Kamu sekolah berapa? 14 tahun atau 15 tahun di sini? Dari TKB. TKB ya, bukan TKA ya, TKB ya. TKB. TKB ya, berarti waktu kamu umur 5 tahun, 6 tahun ya. Gitu ya. Dari tahun 2000. Dan waktu itu kamu nurut sama orang tua ya, pindah Priska gitu ya. Enggak, ya. Ingat enggak kamu waktu itu? Saya cuma ingat waktu gunting pita, kayaknya gunting pita buat buka sekolah. Gitu ya. Iya. Dan kamu waktu itu nurut atau kamu sempat tanya kenapa mesti pindah? Ingat enggak bagaimana prosesnya kamu waktu itu? Ingat, saya sih nurut-nurut aja. Nurut aja ya. Karena kan ada beberapa teman dari sekolah lama yang pindah juga, terus kenal gitu. Sekolah dari sekolah yang lama yang ikut pindah membuat kamu merasa ada temennya gitu ya. Jadi nggak ada problem gitu ya. Dan tiba-tiba sekolahnya kok kecil gitu. Merasa nggak itu kamu? Enggak sih. Nggak merasa ya. Jadi tidak terganggu ya waktu itu ya. Nggak ada kolam renangnya, nggak terganggu ya. Iya. Jadi Priska merasa sangat diberkati. Iya. Mungkin mau menyampaikan pesan untuk orang tua murid yang mendengar podcast ini, apakah yang ingin Priska sampaikan kepada para orang tua ketika memutuskan untuk memilih sekolah? Dari pengalamanmu, Priska kepingin ngomong apa pada para orang tua?
Ya setelah mengalami lulus dari Pelangi, itu kan mulai keluar gitu ya, mengalami orang-orang di luar itu seperti apa, dan semakin merasa pentingnya gitu untuk memiliki dasar yang kuat. Gitu. Karena walaupun di Pelangi pun, di luar pun bisa terpengaruh sedikit-sedikit. Kalau misalkan nggak menemukan komunitas yang tepat. Baik. Terus saya pikir juga, apalagi kalau nggak sekolah di Pelangi, malah makin nggak tahu, malah makin nggak punya dasar itu. Jadi, ya merasa jadi mungkin dulu take it for granted gitu ya, kayak ngomel, kenapa kok temannya sedikit, sekolahnya kok kecil. Ya, tapi setelah keluar ya semakin sadar apa yang sebenarnya paling penting di hidup ini. Iya, jadi melihat tantangannya di luar tuh sangat berat. Bahkan begitu berat. Dan apalagi kalau kamu tidak punya dasar Alkitab, firman Tuhan gitu ya, merasa ya. Jadi Priska ingin mengatakan pada orang tua, memberikan dasar hidup yang kuat itu sangat penting. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24-27. Menjadi orang bijaksana yang membangun hidupnya di atas batu karang yang teguh. Yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dia adalah orang bijaksana yang pada waktu datang badai topan, rumah itu tidak akan roboh. Betul ya? Kiranya Tuhan memberkati kamu Priska dan juga semua yang melihat dan mendengar podcast ini. Ya, kasih umat ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di program berkat kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.